Kayaknya treknya emang gak ada bonus dari pos 2 ya. Terus ke pos 3, ini lanjut ke Lawang Seketeng pos 4, gak ada bonus. Jadi ya terpaksa gue gas aja terus lah. Oke, see you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini kami akan mendaki Gunung Gede via Gunung Putri Cipanas yang medannya terkenal terjal dan curam. Seperti apa perjalanannya? Ikuti sampai habis ya. Jalur Gunung Putri memang terkenal dengan medan yang terjal dan curam. Namun, karena tujuan kami ingin cepat sampai menuju alun-alun Surya Kencana, maka kami memilih via jalur Gunung Putri. Dan secara umum, untuk sampai ke alun-alun Surya Kencana membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Oke guys, gue udah mulai persiapan ya. Mau langsung ke puncak Gunung Gede, titik. Mau mulai dari rumah titik awal. Ini base camp rumah titik awal. Di base camp rumah titik awal memiliki area tempat beristirahat yang cukup luas yang terdiri dari 2 tingkat. Karena domisili kami yang tidak begitu jauh dari lokasi base camp Gunung Gede, jadi kami di sini hanya memarkirkan mobil saja dan pada saat itu dikenai tarif sebesar 75.000 per hari. Lokasi jalur pendakian Gunung Gede via Gunung Putri berada di daerah Cipanas, Cianjur. Tepatnya terletak di Kampung Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Cukup mudah untuk diakses baik dengan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, baik mobil atau motor dengan rute yang hampir sama. Simaksi pendakian Gunung Gede dapat dilakukan melalui sistem online maupun offline. Untuk simaksi online dikenakan biaya sebesar 29.000 di hari kerja atau 34.000 di hari libur. Sementara untuk simaksi offline bisa dilakukan melalui pengelola Basecamp Gunung Gede via Putri. Sekitar jam 8.41, 6 km. 4-5 jam. Gunung Gede merupakan salah satu gunung favorit bagi para pendaki, khususnya di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan informasi yang kami dapat, pada tahun 2020 lalu Gunung Gede Pangrango menjadi salah satu taman nasional yang paling banyak dikunjungi. Motor, mobil. 12 jalan parkir depan ada parkir khusus pelanggan di depan. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju pos simaksi untuk keperluan validasi perizinan dan cek kelengkapan. Oke guys, masih dalam perjalanan ya, menyusuri jalan gang-gang dari perumahan warga. Nah, kita lurus terus. Terus base camp kiri kanan udah kayak penginapan. Aman sebetulnya. Cuman untuk parkirannya terbatas kayaknya, hanya buat motor kalau udah di dalam sini. Hey guys, gue istirahat dulu di pemeriksaan simaksi. Kalau udah aman semua tinggal lanjut dan narik nafas dulu lah. Maklum pernah narik nafas tua. Oke, terus nih jalan gak ada bonus treknya. Nah sini ada juga nih lebih memperingan base campnya, parkiran motornya. Cuman pakai motor gak nyaman. Terus di sini emang gak ada bonus, walaupun jalan perkebunan terus tanjak terus. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 jaraknya hampir 2 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Sementara bagi kami mungkin membutuhkan waktu lebih dari 1,5 jam.
Hal ini karena ritme jalan kami yang santai, lamanya istirahat, pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Pada awal perjalanan menuju pos 1, kita akan melintasi perkebunan warga. Menapaki jalan tanah setapak yang berbatu, terlihat landai, tapi sebetulnya ini jalan lumayan menanjak. Oh iya, kami melakukan pendakian di waktu weekday ya, tepatnya di hari Jumat. Jadi, jalur pendakian tidak terlalu ramai dibanding waktu weekend. Berdasarkan informasi, jalur pendakian Gunung Gede Via Putri bisa dibilang jalur yang ramah untuk pemula, karena kondisi jalur dan penanda arah yang cukup jelas. Ya, kita lihat nanti keramahannya seperti apa ya. Terdapat 5 pos pendakian di jalur pendakian Gunung Gede Via Putri, yaitu pos informasi, pos Lego Klunca, pos Buntut Tutung, pos Simpang Maleber, dan pos 5 Alun-Alun Surya Kencana Timur. Gunung Gede memiliki ketinggian 2.958 mdpl dan merupakan gunung api tipe stratovolcano yang berbentuk kerucut dan termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat yang menjanjikan tantangan sejati dengan panorama alam yang mempesona. Maka, tak heran jika jalur pendakian Gunung Gede ini menarik minat banyak pendaki. Gunung Gede Pangrango memiliki 3 jalur pendakian resmi yang dikelola oleh pihak Taman Nasional, yaitu via Gunung Putri, Cibodas, dan Sela Bintana. Dan jalur Gunung Putri adalah jalur terpendek di antara ketiga jalur lainnya. Hah? Kiri lah. Ke bawah. Iya. Kalau ke kanan? Enggak, itu kebun. Benar. Ayo. Suri jalan setapak. Terus gimana? Alumni. Yeah. Alumni letter E. Oke. Oke. Kita terus gaskeun lah. Gas terus. Ini kalau waktu weekend ini rame. Kanan jalur Puncak Gede. Sedikit jalan landai yang kami jumpai dari titik awal pendakian. Jalan yang dilalui terbilang terus menanjak, seolah memberikan waktu untuk kami menyesuaikan diri untuk menghadapi medan yang lebih terjal nantinya. Jalur Gunung Putri memang dikenal cukup berat karena jalurnya yang didominasi oleh tanjakan dengan medan yang terjal dan curam. Namun, via jalur Putri, kita bisa lebih cepat sampai menuju puncak dan ikonnya Gunung Gede, yaitu Alun-Alun Surya Kencana. Jadi, sangat dibutuhkan persiapan fisik sebelum melakukan pendakian dan mental yang kuat di samping perlengkapan mendaki yang memadai. Di jalur pendakian via Gunung Putri, kita akan menjumpai banyak warung-warung yang berjualan makanan, minuman, serta buah-buahan. Cukup bawa uang cash, maka kita tidak akan khawatir kekurangan logistik. Tinggal punya mau pilihan mana. Oh, lurus nanti ke kanan. Nah, kalau bisa langsung potong jalur. Dari pos Tanah Merah atau batas ojek, yang juga merupakan batas dari pendakian, perjalanan kami lanjutkan ke pos 1 Pusat Informasi. Disinilah pendakian yang sesungguhnya dimulai. Pendakian mulai memasuki area hutan dengan kontur yang mulai menanjak dengan medan berupa tanah padat, bebatuan di antara akar pepohonan. Oke, sekarang mulai nih jalurnya, treknya nanjak terus, bebatuan dengan tanah. Itu ya.
Alhamdulillahnya nggak hujan ya. Udara terasa sejuk dan segar ketika kami mulai memasuki kawasan hutan. Sinar matahari menyusup di sela-sela dedaunan pohon tinggi menjulang. Kami terus bergerak maju dengan diiringi suasana khas sunyi hutan hujan tropis. Dengan medan yang terus naik menanjak. Oke guys, jalannya udah mulai tanah menanjak, cuman adem banget, enak deh. Mantap, lanjut terus, gas tipis-tipis lah, jangan terlalu dipaksa. Nggak ada bonus setelah memasuki hutan tropis. Otot kaki mulai terasa tegang. Napas tersengal-sengal. Yang di depan pendaki prop udah Seven Summit. Gunung-gunung tertinggi di Nusantara. Wow. Tapi diajak di Gunung Gede banyak breaknya. Kacau. Waduh, arah. Pijakannya tanah, hutannya hutan tropis. Oke, baru sampai pos 1. Sampai pos 1. Ini para pendaki nih, jangan dicontoh nih yang seperti ini ya. Mereka meninggalkan sampah di mana-mana. Biasanya pendaki-pendaki musiman, bukan pendaki yang sebenarnya. Sayang kita ya, kita mengakunya pencinta alam tapi nyatanya malah mengotori alam. Pos Simaksi, pos pemantauan Legok Lencak. Anda di sini. Ini juga ya. Nah, tumbuhan berbunga, pakuan, lumut, tumbuhan obat, tumbuhan dilindungi. Tumbuhan endemik. Serangga, burung aves 250 spesies, serangganya 300 spesies. Reptilia, amfibia, mamalia. Jenis primata, oa, surili, lutung Jawa, monyet ekor panjang dan kukang. Dan karnivora besar, macan tutul dan kumbang. Nah, ini di area Gunung Gede ya, masih ada hewan-hewan liar ya yang dilindungi. Jadi ya kita harap hati-hati ya, mengikuti lintas jalur yang sudah ada. Jangan keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Oke. Nah, sekarang kita berada di 1891 mdpl. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi kita ke pos 2. Sudah cukup lama istirahat di pos 1 ya. Jarak dari pos 1 pusat informasi menuju pos Legok Lencak sekitar 500 meter.
dengan estimasi waktu tempuh sekitar 30 menit. Jalur yang dilalui tidak jauh berbeda dengan jalur menuju pos 1. Jalur masih tertutup hutan rapat dengan medan yang dilalui berupa tanah dan akar pepohonan dengan tanjakan yang tidak begitu curam. Nggak ada bonus, nanjak terus. Oke. Gimana? Biasa. Oke. Lanjut. Santuy. Gue istirahat aja dulu. Lumayan. Guys, nggak istirahat. Lanjut. Biarin aja. Tadi gak kesusul. Dia kan jalannya kayak keong. Gaya doang lanjut. Biarin lah. Istirahat dulu. Biasa dipur dulu, pur 1. Kang bilang juga apa kan kesusul kan, sejauh apa sih dia, slow aja. Zona rimba. Pos 2 tuh nyampe. Oke guys, udah sampai pos 2 ya, baru pos 2. Setelah 30 menit kami berjalan dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2 Legok Lencah. Fasilitas yang ada di pos Legok Lencah sama dengan yang ada di pos 1 pusat informasi, yaitu adanya gazebo dan warung di area pos. Oke guys, gua istirahat lagi di pos 2. Mau nyebat dulu? Hah? Nyebat dulu. Nyebat dulu. Ntar napasnya setengah-setengah. Banyakan ngerokok. Oke, lanjut. Buntut Luntung. Kita pos 3. Udah lemes banget, sekalian nanti mau ngejar sholat zuhur. Jamaah aja langsung asar. Setelah beristirahat sebentar di pos Legok Lencah, perjalanan kami lanjutkan menuju pos 3 Buntut Lutung. Jarak pos 2 ke pos 3 Buntut Lutung cukuplah panjang. Jarak tempuh sekitar 1 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Dengan medan masih berupa tanah di antara akar pepohonan dengan kontur yang terus menanjak. Nggak ada bonus, lanjut. Ya guys, ini salah satu tanaman, nggak ada faktor angin, faktor apa ya, ini dia bergeraknya cukup kencang ya. Nah tadi kebetulan gua dari jauh, dia kencang, gua deketin berhenti, tapi ya sekarang dah. Ntar kalau gue jauhin lagi, kadang dia goyang. Tuh. Tapi ini ya bukan suatu yang mistis ya, tapi emang ini faktor alam juga. Oke, salah satu. Oke, lanjut kita. Sekarang dia mengira gue ini, diem dia. Nah, nanti kalau gue deketin lagi nih, kenceng dia. Goyang lagi tuh, goyang lagi nih. Oh, tadi gue jauhin dia. Nah, goyang lagi, kayak mendadah ya. Kayak ngedadain dah. Nah, ini. Oke. Ya. Ada bonus.
treknya terus anjak. Istirahat dulu, udah setengah lagi nih mau nyampe di pos 3. Memang tadi itu cukup panjang ya treknya antara pos 2 dan pos 3, yang lebih hampir 1 kilo lebih. Lanjut, tanggung setengah jalan lagi pos 3. Masa lo kalah sih sama pendaki cilik? Lihat fisiknya lo ajib. Lanjut. Gimana kita nih? Kalian salat zuhur jamaah asar. Ayam. Sembahyang pos 2. Lanjut. Pos 3 buntut luntung. Buntut luntung pos 3. Kemudian 2258 mdpl. Lawang Seketeng. Dan masih 2 posko lagi baru di alun-alun. Ini gue langsung nih ke arah Lawang Seketeng. Nanggung tadi udah istirahat lama di bawah, jadi gue lewatin aja pos 3. Kami tiba di pos 3 pada jam 2:31 menit. Kira-kira sekitar 2,5 jam perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Sudah termasuk waktu untuk kami istirahat dan sholat. Tanpa beristirahat di pos 3, kami langsung menuju ke pos selanjutnya. Kayaknya treknya emang gak ada bonus. Dari pos 2 ya, terus ke pos 3, ini lanjut ke Lawang Seketeng pos 4, gak ada bonus. Jadi ya terpaksa gue gas aja terus lah ya. Oke. Gokil. Gokil banget ya, gak ada bonus, terus trek nanjak terus. Tapi enaknya lewat Putri ini, dia teduh adem, treknya juga maksudnya tanah empuk ya, jadi ya nggak terlalu inilah, sesuai lah. Perjalanan menuju pos 4 Simpang Maleber ini bisa dikatakan sebagai medan terberat sepanjang pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Kontur medan didominasi tanjakan terjal dan sangat minim medan landai. Oke guys, tanjakannya gokil banget. Waduh, tapi asik. Tanjakannya dan Itu tanjakannya tuh. Buset. trek dari Putri nih ya, Gede Pangrango via Putri. Terus sampai pos bayangan kedua. Dahsyat. Hah? Oke. Nah, gokil. Benar-benar nggak dikasih bonus. Terus dahsyat treknya.
Medan yang dilalui menuju pos Simpang Maleber masih berupa akar pepohonan, dan tak jarang harus melewati ranting dan pohon yang tumbang menghalangi jalur. Jarak tempuh dari pos 3 menuju pos 4 Simpang Maleber hanya berjarak 800 meter saja. Namun, karena perjalanannya didominasi oleh tanjakan yang terjal, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Satu setengah jam perjalanan yang kami tempuh dari pos 3 Buntut Lutung menuju pos Lawang Seketeng. Sudah termasuk waktu kami beristirahat selama di perjalanan. Setelah istirahat sebentar di pos Lawang Seketeng, perjalanan kami lanjutkan menuju pos Simpang Maleber. Perjalanan menuju pos Simpang Maleber betul-betul sangat menguras tenaga, mental, dan menguji kesabaran. Karena kita harus menaiki ribuan anak tangga berakar yang semakin tinggi dan terjal dengan jalur yang panjang. Nah, pendakian Gede Pangrango lewat Via Putri banyak nih di jalur warung persinggahan ya, karena berbarengan dengan pos. Banyak pos-pos bayangan yang menyediakan minuman hangat dan makanan-makanan cemilan ya. Jadi untuk para pendaki sekiranya memang dalam keadaan kondisi lelah bisa beristirahat dulu. Pokoknya nyaman lah untuk jalurnya, aman, nyaman, fasilitasnya juga menjamin. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Ayo jalan. Simpang Maleber. Kami tiba di pos Simpang Maleber pada jam 5 sore. 1 jam perjalanan yang kami habiskan dari pos Lawang Seketeng. Perjalanan menuju pos Simpang Maleber ini amat sangat melelahkan karena jalurnya yang sangat terjal, curam, dan panjang. Tanpa beristirahat lama di sini, perjalanan kami lanjutkan menuju pos 5 yaitu Alun-Alun Surya Kencana Timur. Jarak tempuh dari pos Simpang Maleber ke pos Alun-Alun Surya Kencana Timur sekitar 1,5 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 45 menit. Bagi kami mungkin akan memakan waktu lebih lama karena tenaga sudah mulai terkuras habis. Apalagi jalur yang dilalui masih berupa medan yang terjal. Tepar-tepar. Tepar banget. Padahal udah dikit lagi. Cuman tadi suara azan maghrib, jadi kita break dulu. Baru lagi lanjutkan. Ya. Dan mau enaknya aja nih kalau naik gunung kayak begini nih. Penderitaan tapi suatu kenikmatan. Masih nanjak tuh. Akhirnya kami tiba di Alun-Alun Surya Kencana Timur pada jam 6 sore. 1 jam perjalanan yang kami tempuh dari pos Simpang Maleber. Rasa senang dan haru menyelimuti pada saat itu. Bagaimana tidak, setelah bersusah payah berjalan dari bawah, kami dihadapkan pada pemandangan indah yang luas serta jalur yang datar. Lanjut yuk, dikit lagi yuk. Alun-Alun Surya Kencana Timur berada pada ketinggian 2.752 mdpl. Dan merupakan pintu gerbang menuju Padang Savana Edelweiss yang sangat terkenal keindahannya. Oh ya, meski di waktu weekday, di Alun-Alun Surya Kencana Timur juga ada warung-warung yang tetap buka untuk berjualan makanan dan minuman ya.
Mungkin karena jalur pendakian Gunung Gede Via Putri yang tidak pernah sepi oleh pengunjung, maka dijadikanlah peluang oleh warga lokal untuk berjualan di beberapa titik jalur pendakian. 10 jam kira-kira perjalanan yang kami tempuh dari base camp sampai tiba di alun-alun Surya Kencana Timur ini. Waktu yang standar untuk pendaki nafas tua seperti kami ini ya, hehe. Ya, yang penting keselamatan yang utama. Di samping itu, kami juga ingin menikmati suasana di sepanjang perjalanan pendakian. Dari alun-alun timur, kami langsung bergegas menuju alun-alun barat Surya Kencana. Kami berencana akan mendirikan tenda dan bermalam di sana. Alasannya adalah agar lebih dekat dengan mata air dan lebih dekat pula jalan menuju puncak gede. Pagi-pagi habis sarapan, rencananya gue mau summit, ya tunggu kondisi fisik stabil. Semalam gue datang juga, dinginnya masya Allah, dingin banget. Sampai Hipo. Tapi alhamdulillah semuanya lancar ya, cuacanya juga bagus. Kondisi alun-alun barat Surken ya, nggak terlalu banyak ramai karena bukan weekend. Tapi kalau weekend mungkin udah penuh ini bagian. Dahsyat, gokil banget. Sebenarnya pada malam hari cuaca sangat cerah. Langit pun dihiasi oleh bintang-bintang yang cantik, seolah menambah syahduan suasana di alun-alun Surya Kencana. Karena kondisi kami yang kelelahan dan udara di luar dinginnya sangat menusuk, jadinya kami malas untuk keluar tenda. Alun-alun Surya Kencana bagaikan kepingan surga di atas Gunung Gede. Dengan area savana yang sangat luas, puncak gunung yang gagah, dan hamparan bunga edelweiss yang cantik. Oke guys, persiapan summit dari alun-alun barat menuju tinggiannya 2735 mdpl sampai ke puncak summit 2938. Coba berapa menit kita jalan dari sini, jam berapa kurang lebih ya? Jam 9 ya? Jam 9. Coba nanti estimasi pendakian summitnya sampai jam berapa menit, berapa. Jarak dari alun-alun Surya Kencana Barat menuju puncak gede sudah cukup dekat. Umumnya kurang dari 1 jam saja kita sudah sampai di puncak Gunung Gede Pangrango. Itulah mengapa alun-alun Surya Kencana Barat menjadi tempat favorit bagi para pendaki untuk mendirikan tenda dan bermalam di sini. Di samping itu, kelebihan dari alun-alun Surya Kencana Barat adalah lokasinya yang lebih dekat dengan sumber air. Gue posisi di alun-alun barat, ya kan? Alun-alun barat. Untuk ke puncak kurang lebih 070 km. Paling estimasi nanti insya Allah sekitar 1 jam. Tapi kalau untuk kondisi gua ya mungkin bisa 1,5 jam lah. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ini pendaki sih nggak usah repot-repot, kehabisan bekal. Karena di sini juga masih ada. Di ketinggian 2738 mdpl masih ada warung. Aman lah. Guys, trek pendakian puncak gede.
di alun-alun barat. Jalannya bebatuan. Ya, lumayan. Hutannya tropis, rapat. Perjalanan menuju Puncak Gede, medan yang dilalui berupa jalan setapak berbatu dengan kontur menanjak Gokil. di antara pepohonan cantigi. Lanjut. Pohon cantigi ini merupakan salah satu tumbuhan yang mampu bertahan pada lahan yang kekurangan nutrisi atau bahkan dalam cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Rapatnya pepohonan cantigi menambah kesejukan perjalanan menuju Puncak Gede Pangrango meski kita berada di siang hari. Gokil, nggak ada bonus, tapi treknya ya Berapa kilo ini ke atas? atas kurang lebih 0,76 kilometer. Nggak nyampe sekilo. Gokil. Nafasua gimana ya Nafasua? Oke. Dan kemis beriman apa turun naik hahihu heho. Oke. Tetap semangat. Yo, Oke, saranin ya. Kalau pendakian ke Gede Pangrango, weekday cukup sepi ya. Ini trek ini kalau misal weekend, ini padat, macet, kayak puncak Bogor. Makanya kalau untuk pendakian ke Gede Pangrango, gue saranin weekday, jangan weekend. Jadi agak sedikit nyaman, kita juga bisa santai, ya kan? Buka tenda di Surken juga, di alun-alun timur barat juga untuk tempat buka tenda juga masih luas ya. Ini nih pendakian Gunung Gede via Putri. Treknya hutan tropisnya masih ini banget, masih rapat. Mantap pokoknya deh, nggak akan kecewa. Dan juga treknya ini bebatuan tapi tertata ya. Tinggal kitanya aja cari safety-nya aja. Oke, lanjut terus. Dahsyat. Gimana? Break? Masa sih? Setengah perjalanan apa setengah mateng nih? Hah? Oke, slow. Nikmatin aja. Yo, santai. Nah, udah duduk dulu lah, istirahat dulu. Lumayan treknya. Tapi ya treknya ya tertata sih ya. Jadi untuk pendaki pemula juga aman. Ya kayak gua gini pendaki pemula aman. Jadi kalau lewat trek kayak begini. Dan terus. Udah mau nyampe ya? Istirahat dulu deh. Ngap. Oke. Lagi. Kameranya. Terus. Emang gokil banget. Nggak kasih bonus.
ikannya karena rapet jadi nggak panas, adem, santai gitu. Oke, sebentar lagi itu paling kurang lebih ya 100 meter. Nah, tikungan terakhir nanti ke arah kiri. Dan juga Yuk, gas. gokil. Oke, gas lagi kita tanya. Pelan-pelan. Iya. Step by step. Oke, guys. Udah tinggal 1 tikungan lagi. Sudah sampai. Kita tinggal lihat ya. Ini seperti apa Gunung Gede ya. Kebetulan alhamdulillah cuacanya cerah banget, insyaallah. Oke, tuh lihat udah kelihatan surken ya, alun-alun barat. Kelihatan tampak jelas sekali. Dahsyat untuk hamparan surken ya. Mana? Ya, Oh iya. udah kelihatan. Nggak ada sejajar. Oke, ajib banget treknya. Gimana? Kameramen udah banyak breaknya. Waktu estimasinya nih meleset jauh dari perkiraan yang harusnya 1 jam, ya mungkin ini bisa 2 jam ini tadi nih dari alun-alun barat. Aduh, kacau. Gokil banget, gokil. Lihat. Mana? OMG. OMG. Oke guys, sampai juga nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Tolong ya bantu subscribe, dan kalau bisa nontonnya nih buat review. Oh, ada Jalak Kebo. Kita pendaki-pendaki setengah abad nih, mau saya nanjak itu sampai setengah mampus. Gokil banget. Alhamdulillah udah nyampe banget, udah nyampe. Aduh, lumayan perjalanan summit kalau buat kita nih yang udah umuran setengah abad, yang harus estimasinya 1 jam, kalau enggak ya kurang lebih 30 menit. Kita nyampe ke atas ini dari alun-alun barat sampai berapa? Hampir 1,5 jam. Masya Allah. Ajib. Ajib. Sampah botol. Nah, ini buat teman-teman pendaki nih, jaga kebersihan, apalagi buat di puncak ya. Karena kalau bukan kita sendiri yang jaga, melestarikan, ya kan? Puncak Gunung Gede, siapa lagi? Kalau kita ngandelin sama ranger, waduh susah. Karena mereka juga anggotanya terbatas ya. Oke, udah sampai tubuhnya nih, Masya Allah. Kita bisa lihat kawahnya. Ajib. Alhamdulillah. Cok Pangrango. Tak kawahnya. Puncak Gede 2958 mdpl. Guys, kacamatanya awas tinggalan. Maaf. Punya di sini properti. Oke. Nah, ini kebetulan kawahnya ya. Depan kita Pangrango.
guys, kondisi puncak gede ya, 2958 mdpl ya, dia puncaknya memanjang ya dari sisi timur ke barat. Kebetulan nah, depannya sana itu Lakawa, Pangrango. Puncak Gede berada pada ketinggian 2958 mdpl dan merupakan puncak gunung tertinggi ketiga di Jawa Barat setelah Gunung Pangrango dan Ciremai. Keindahan Puncak Gede sungguh sangat memanjakan mata, maka tak heran Gunung Gede menjadi salah satu gunung favorit di Indonesia. Coba ke arah timur kita ya, ke arah timur melihat mungkin ada view-view yang bagus ya. Kalau kita mau. Bawahnya kelihatan view. Kira. Ya. Nyantai dulu gua sebelum turun, sebat-sebat dulu sembari ngopi, menikmati Puncak Gede. Kopinya masih ngepul. Ngopi. Oke, nih pendakian gua di ke Puncak Gede ya kan? 2958. Terakhir ke sini tahun berapa? Wah, udah tahun berapa itu? Tahun 98 sampai 99. Dan kurang sekarang tahu, tahun 2024 muncak lagi. Puncak lagi. Jadi Gimana emang, perbedaannya rasanya? ya rasanya sebetulnya sih Ngap. ya begitulah. Dibilang ngap ya ngap, dibilang putus-putus ya putus-putus ya kan. Apanya yang putus-putus? Napas. Tapi itulah ya. Ya kan sensasi pendaki ya seperti itu. Jadi ya itulah yang kita rasakan ya. Ya, yang penting kita bisa jaga keselamatan, bisa jaga alam ya. Tujuannya itu ya, jaga lingkungan, tidak membuat kerusakan ya kan. Gue juga minta tolong kepada kawan-kawan ya, kalau bisa jangan di skip nih video, karena gue review nih tracknya dari awal perjalanan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ya kan mengambil hikmahnya ya dalam perjalanan. Kebetulan gue juga emang melalui jalur Putri ya, karena memang kebanyakan orang, para pendaki orangnya pasti arahnya lewat Putri untuk apa? Untuk mencari ikon di Gunung Gede yaitu Surken ya. Kebetulan gue juga buka tenda ngecamp di alun-alun sebelah barat karena posisi kita naik ke puncak itu lebih dekat dibandingkan di timur. Timur kita harus jalan lagi ya, kurang lebih ada sekitar 2 kilo kali itu. Sumber air juga lebih dekat ya. Sumber air juga sama, alun-alun. lebih dekat di alun-alun barat. Oke guys, bantu subscribe dan bisa di Rencana habis ini kemana lagi Tom? Insya Allah kalau misalnya Allah memberikan kesehatan dan rezeki, gue insya Allah nanti ke Sindoro. Sip. Ya kan, kalau nggak ke Sumbing, Sindoro itu planning berikutnya. Nanti ikuti aja terus perjalanannya ya. Bantu subscribe buat di Buka Bumi Channel. Sebelumnya juga udah pernah ke Sindoro. Sindoro itu jalurnya lumayan ya. Terakhir tahun berapa Sindoro? Sindoro masih zaman-zaman muda sih ya waktu itu ya. Sekarang ya kalau dibilang ya sekitar udah 25 tahun yang lalu. Makanya ya ini kembali lagi nih menapaki jejak, napak tilas pendakian-pendakian dulu ya. Ya karena mungkin kalau untuk sekarang juga ya dari trek, dari jalur dan dari pengaturan pengelola ya, simaksinya dulu mah kita nggak seperti sekarang lah harus online ya kan. Tapi memang akhirnya teratur yang seperti itu. Kalau dulu kita seperti liar aja, pencinta alam yang liar, jalan main asal jalan aja. Oke Oke ya.
See you. See you. Ini posisi trek turun cukup curam juga ya, bebatuan, jadi harus hati-hati. Batunya gede-gede, harus tahu pijakan, jangan sampai meleng. Oh ini tulisnya lagi pada mekar, alun-alun barat. Wow, gua habis. Alas gua sakit apa? Oke, gue persiapan ya, bongkar tenda, tapi kayaknya masak dulu dah. Sarapan pagi apa makan siang nggak tahu nih. Ini udah hampir jam 12. Tadi kurang lebih 30 menit ya kita turun ya. Beda tadi sama naiknya, mantap banget. Bagaimana? Ya, Udah lumayan. Oke lah, rehat dulu, masak dulu dah. Oke, ini kondisi nih alun-alun barat Surken, weekday hari Jumat tanggal 7. Posisi jamnya jam 11.30. Suasana berkabut tapi tidak mengurangi keindahan panoramanya. Oke, kita pulang sekarang, meninggalkan Surya Kencana, alun-alun barat. Mantap banget. Mantap. Oke, lanjut. Siap. Pendakian Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri memberikan sensasi yang luar biasa mendebarkan di balik keindahan panorama alamnya yang menakjubkan. Terima kasih Gede. Semoga para pendakimu bisa menjaga alammu tetap indah dan lestari. Oh, dahsyat. Lagi mekar-mekarnya. Tanaman yang menggoda para pendaki. Tapi sayangnya tetap kita jaga nih. Nih. Di Surken. Lagi pada mekar. Bagus banget. Ajib, Edelweiss, bunga keabadian. Tetap harus kita jaga. Tanaman, tanaman langka, mantep banget.